Selamat datang di Successtalk Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman pecinta YouTube Total Quality Indonesia, karena pada hari ini kita akan mendengarkan sharing yang sangat menarik dari satu narasumber kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Total Quality, silakan bisa di-subscribe, dinyalakan tombol merahnya, dinyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu bisa mendapatkan video-video terupdate dari kami. Bagi teman-teman yang punya Instagram, silakan bisa di-follow juga Instagram dari Total Quality di @totalquality.id. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini salah satu direksi ya dari Rumah Sakit Umum Islam Pustati Surakarta. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pelayanan. Jadi kita sambut bersama-sama ya. Beliau adalah Dr. Samtim Adi dari Rumah Sakit Umum Islam Pustati Surakarta. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Mbak Desi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Sukses selalu untuk Mbak Desi ya. Sukses selalu, sama-sama dokter. Terima kasih sebelumnya dokter sudah meluangkan waktu ya untuk mengisi menjadi narasumber Total Quality Indonesia pada siang hari ini dokter ya. Yes, thank you. Oke dokter ya, kita mau sharing-sharing santai aja nih dokter ya. Karena kan pada ini sudah akhir tahun 2021 ya dokter ya. Tetapi virus COVID ini belum hilang, terutama dari Indonesia dokter ya. Belum dicabut sama pemerintah status pandeminya ya. Iya, terutama sekarang kan kita sudah mendengar varian yang terbaru dokter ya, yaitu Omicron seperti itu yang sudah mulai masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. Pertama ada di Wisma Atlet ya dokter ya, seperti itu ya. Betul. Oke, mungkin di sini dokter ada banyak mungkin masyarakat yang belum mengetahui lebih jelas atau lebih detail terkait varian Omicron ini seperti apa sih dokter? Dokter bisa sharing secara singkat atau detail gitu nggak dokter? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Desi pertanyaannya. Kita masuk ke era yang baru ya, tahun 2022 mungkin dalam hanya hitungan hari ini, dua hari. Nah, tapi kita masih dihadapkan di situasi yang kita nyatakan mau kita bilang membahayakan ya tidak terlalu, tapi mematikan juga iya, seperti itu. Kalau varian Omicron sendiri sih sebenarnya ini bukti keadilan Tuhan sebenarnya ya. Jadi di mana Tuhan Maha Adil itu semua makhluknya itu dikasih kemampuan untuk salah satunya dengan mutasi. Jadi virus itu secara siklus hidupnya dia punya kemampuan untuk bermutasi. Makanya kenapa kalau kita kenal dulu vaksin influenza itu kan strainnya cukup banyak ya, jadi setiap tahun pun kadang bisa berubah. Nah, Omicron ini sebenarnya proses mutasi dari originalnya virus COVID itu sendiri. Walaupun sekarang ada yang lebih baru nih, ini wacana yang katanya Delmicron antara Delta dan Omicron. Nih saya kalau melihat mutasi virus ini udah melihat HP yang sejenis Android ya, setiap bulan jadi banyak tipe dan banyak jenis gitu. Tapi apapun itu, ya itulah virus, jadi memang dia punya kemampuan adaptif seperti bermutasi. Ya, efek mutasi ini cakupannya cukup banyak, bisa karena masing-masing tubuh manusia itu kan sebenarnya kan unik ya unik, jadi dia bisa mengatasi kondisi viral di dalam tubuhnya dengan kondisi tertentu. Nah, itu virus pun juga beradaptasi seperti itu. Nah, proses adaptasi ini akhirnya yang menyebabkan mutasi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan hal itu karena memang itu sudah kodrat alam. Cuman ya kita berdoa agar para ilmuwan di dunia bisa untuk ngerem. Walaupun kita memang sekarang harus lebih waspada. Ya, info terbaru kalau tadi Mbak Desi sudah sampaikan di Wisma Atlet itu ditemukan sekarang per 16 Desember kemarin itu total kasus Omicron kalau tidak salah sudah 46 orang. Jadi ya 46. Walaupun di Jawa Tengah khususnya di Kota Solo kita belum ketemu ya kasus spesifik terkait Omicron. Jadi titipannya ya mari tetap jaga prokes selama pemerintah belum cabut keputusan pandemiknya, ya kita ikutin lah seperti itu. Jawaban secara garis besarnya seperti itu Mbak Desi.
Oke, berarti kan ini kan salah satu varian juga ya dokter ya, berarti ya virus-virus yang lainnya. Tetapi menurut dokter, apakah varian ini lebih lebih ganaskah atau lebih bahayakah dibandingkan dengan varian-varian yang sebelumnya, dokter? Varian Omicron ini ya sebenarnya kalau mau dibicara sebagai varian yang berbahaya, semua varian virus kita harus waspada ya. Jadi lebih mudah menular. Makanya kenapa pada waktu Omicron ini ditemukan, WHO waktu itu gembor-gembor untuk kita kembali menggunakan double masker. Jadi untuk meningkatkan proses airborne yang paparan airborne itu kita diminta untuk menggunakan double masker. Walaupun sebenarnya Omicron sendiri ada juga yang menunjukkan gejala-gejala yang ringan, bahkan ada tanpa gejala ya. Ini sebenarnya hampir sama yang varian Alpha dan yang lainnya itu ya. Jadi memang dikatakan berbahaya ya, tetap harus waspada. Kalaupun kita nanti mau meremehkan, kalau terpapar sendiri kan juga nggak lucu ya. Jadi dikatakan mudah menular, iya. Kalau berbahaya, buktinya yang tanpa gejala pun ada seperti itu. Itu kalau yang tanpa gejala itu hampir sebagian besar ditemukannya di Amerika ya, di daerah Eropa juga ada itu tanpa gejala. Dari ringan hingga tanpa gejala itu ada. Tapi ya hampir sebagian besar kalau disampaikan memang varian yang Omicron ini lebih menunjukkan keunggulan secara pertumbuhan daripada yang varian Delta. Jadi proses penggandaannya, proses paparan infeksinya itu pesat ya, sangat pesat ya. Makanya Inggris pun kan sekarang mulai kelabaan ini sejak adanya Omicron ini ya. Jadi kalau kita lihat berita-berita di dunia itu lonjakannya tuh dalam seminggu itu mungkin bisa sampai 8-11%. Jadi kan secara global ini luar biasa ini Omicron ini. Ya, impact-nya luar biasa. Ini seperti itu. Berarti ini lebih cepat ya dokter daripada varian-varian yang lainnya, seperti itu ya dokter ya? Ya secara ya kita mau bilang penelitian empirik juga agak susah ya, karena penelitiannya itu kan sebenarnya kan dilakukan secara cepat ya. Ya, hampir sama kalau pertanyaannya obat COVID A, B, C ya, secara literatur kita akan anggap semua obat yang untuk obat corona itu eksperimental ya, hampir mirip kayak gitu. Jadi belum ada baku standarnya ini mengatakan ini jauh lebih berat dari Delta atau Alpha, tapi secara penularan dan peningkatan kasus kok ternyata lonjakannya lebih 2-3 kali daripada yang Delta. Seperti itu ya. Oke, berarti kan selain kita harus double masker, dokter ya, apakah penanganan bagi misalnya ada masyarakat yang terkena virus Omicron ini lebih lebih intens lagi penanganannya daripada varian-varian yang lainnya, atau bisa sama dokter? Jadi prinsipnya begini, kalau kita di kedokteran itu virus itu kembali lagi secara literatur dia itu sebenarnya itu penyakit atau infeksi yang bersifat self-limiting disease. Jadi tanpa pengobatan yang spesifik, selama memang dia asupan nutrisinya baik, asupan gizinya baik, kemudian mau lifestyle-nya diperbaiki jadi lebih baik, badan akan recovery dengan sendirinya. Nah, cuman kan yang jadi problem adalah di corona ini dia kan memberikan efek samping yang cukup masif ya, entah itu penggumpalan darah, entah itu peradangan yang sistemik itu seluruh organ dan seluruh tubuh meradang semua. Nah itu jadi butuh obat-obatan yang adekuat atau memang dengan dosis yang cukup tinggi untuk ngadepin. Sebenarnya bukan untuk ngadepin virusnya, tapi efek karena adanya virus itu di dalam tubuh sebenarnya itu. Jadi bukan berarti adanya virus ini harus diterapi dengan ini, enggak, itu untuk sebenarnya efek agar gejalanya tidak makin berat sih. Lebih tepatnya sih seperti itu. Tapi juga kembali lagi ke tubuh manusia itu sendiri ya dokter ya. Yes. Mungkin kekebalannya cukup tinggi atau seperti itu ya dokter ya. Nah, kekebalan itu sebenarnya linear sama pikiran positif Mbak Desi. Jadi kalau kita udah ketakutan sendiri, lupa kalau sebenarnya sembuh itu hampir 90% dikuasai sama pikiran. Selama pikirannya positif, insya Allah perbaikannya lebih baik ya.
juga dokter ya gitu ya. Sudah terpapar, stres, masih nggak bisa kerja, selesai dirawat masih kena PHK lagi kan, pandemi ini kan luar biasa ya, efek imbas ke pekerjaan. Wah itu mungkin matinya bukan karena corona, bisa karena stres sebenarnya. Iya, begitu. Ya betul. Bahkan saya pernah dengar cerita ya di lingkungan dekat-dekat saya juga sih dokter ya, ada mungkin kerabatnya atau orang tuanya ini yang mungkin kekebalan tubuhnya cukup tinggi, tetapi karena mungkin stres itu ya dokter ya, jadi itu ngerasa nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya mungkin meninggalnya juga karena stres atau kebanyakan pikiran, seperti itu dokter. Ya kita lupa ya bahwasanya meninggal karena COVID itu memang banyak, tapi meninggal karena flu Singapura lebih banyak, meninggal karena diabetes juga banyak, meninggal karena stroke dan hipertensi juga banyak. Tapi kan karena ini pandemik ya, global seluruh dunia, jadi fokus kita teralihkan. Gitu. Oh, ya. Nah ini ngomong-ngomong terkait pandemi yang sudah hampir 2 tahun ya Dokter Adit ya. Nah, menurut dokter sendiri ini dari kacamata dokter melihat penanganan yang sudah dilakukan di Indonesia ini seperti apa dokter? Apakah dokter merasa kita ini sudah semaksimal mungkinkah atau masih kurang? Apalagi ditambah mungkin ada beberapa orang yang susah untuk diajak bekerja sama, misalnya untuk vaksin lah, untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau menurut dokter sendiri, bagaimana dokter? Saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah preventif yang luar biasa ya, kita tetap harus apresiasi ya. Karena kalau kita sekarang ini, kalau saya boleh mengutip kalimatnya Bung Karno itu, musuh saya lebih mudah karena saya melawan penjajah, tapi musuh kalian besok itu lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Nah, kita tuh hidup di era pandemik di mana stigma itu kadang lebih kuat. Bahkan kita itu, khususnya saya pribadi itu kadang harus head to head sama WA keluarga, WA grup keluarga ya. Nah itu kan repot ya, jadi stigma terkait konspirasi lah, atau memang sengaja virus ini dilepas di China lah, atau gimana, saya nggak mau mikir ke sana lah ya, karena kita sudah terjadi ya. Sekarang langkah preventifnya apa? Pemerintah dengan segala upayanya mendatangkan vaksin, dan saya rasa dengan sudah digratiskan. Kalau masih belum diapresiasi kok saya rasa kasihan ya. Langkah pemerintah itu sudah cukup masif. Walaupun pemerintah sudah gembar-gembor masalah vaksin ini ya, masih aja ada yang nggak mau divaksin. Katanya divaksin dimasukin alat intelijen dan yang lainnya, model mikro. Ini saya nggak kebayang ini mana. Mungkin terlalu banyak nonton serial Avenger ya, jadi pikirannya jadi berat, imajinasinya jadi tinggi. Kemudian ada yang nanti jadi meninggal, terus divaksin gitu ya dokter? Ya makanya, padahal kan kena rokok aja jadi meninggal kalau mau sama-sama meninggal kan. Makan nasi terlalu banyak jadi diabetes, endingnya meninggal juga kan, bahasanya seperti itu. Jadi harus lebih bijak ya menyikapinya. Kita harus mendukung, bahasanya ya MUI, kalaupun di sebagian kita mungkin mayoritas muslim dipertanyakan masalah halal haramnya, ini kita sudah bukan berada membahas halal haram ya, walaupun nanti ada kompetensi khusus, itu bukan kompetensi saya, cuman ini pemerintah sudah ada MUI di belakangnya, ya, ayo kita dukung vaksinasi. Memang bukan salah satu alternatif atau bukan satu-satunya jalan, tapi bisa menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menekan pertumbuhan atau penularan dari virus corona. Begitu Mbak Desi. Iya, berarti ini kan juga sekarang itu kan kalau misalnya kita ke tempat umum, ke tempat wisata, sekarang kan juga diwajibkan untuk menunjukkan aplikasi Peduli itu ya. Peduli Lindungi, betul. Peduli Lindungi itu kan artinya kalau saya pun misalnya ke mall atau ke tempat wisata sudah melihat sudah ratusan orang di sana, berarti kan vaksin ini sudah cukup banyak yang sudah merasakan dokter ya, seperti itu ya. Karena kan mau nggak mau orang juga mau harus divaksin supaya bisa masuk ke tempat-tempat yang mereka mau tuju, mungkin seperti itu ya dokter ya. Itu hebatnya orang Indonesia tuh itu. Jadi mereka ditakuti tentang hal-hal yang berbau kematian gitu, mungkin nggak ngefek ya. Tapi kalau
tidak vaksin tapi nggak bisa jalan-jalan, tidak vaksin tidak bisa wisata, tidak vaksin nggak bisa naik pesawat. Wah, itu stresnya luar biasa. Jadi masifnya. Jadi saya rasa memang strategi pemerintah ini kan menghadapi orang 200 sekian juta pikiran manusia yang ada di Indonesia ini kan berbagai macam ya, entah itu yang bahas konspirasi lah, entah itu yang iya saja lah, itu kan memang dibutuhkan strategi. Jadi apapun strategi yang dipilih pemerintah, insya Allah sih memang tujuannya baik ya. Jadi memang agar vaksinasi ini yang merata, kemudian tujuan herd community-nya juga berjalan. Saya kira sebuah langkah yang baik, walaupun stigma itu tetap masih ada ya. Tapi kan sekarang kan kita sudah dipaksa berada di era di mana itu bahasa kasarnya ya, kentut itu lebih bijaksana atau lebih terhormat daripada batuk loh. Iya. Orang kalau udah jarak 2 meter dari kita batuk-batuk itu udah liriannya kan udah tajam kita pasti kan. Makanya kan kita, waduh ini harus vaksin nih. Udah gitu ada wacana pemerintah kalau nggak vaksin nggak bisa bikin SIM. Ya kan, apa tidak bisa mengakses pelayanan publik ya, coba kayak gitu kan ya sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau memang kesadaran masyarakat kita sudah tinggi, cuman ya karena kita apresiasi aja ya, itu karena strategi pemerintah agar ya ini tujuannya negara untuk mau diselamatkan, mau menyelamatkan warganya, maaf bahasanya seperti itu sih Mbak Desi. Berbagai cara dilakukan ya, justru mungkin seperti ini masyarakatnya jadi lebih takut dokter ya. Nggak boleh naik pesawat lah, nggak boleh apa, seperti itu ya. Itu mungkin ada hubungannya yang seperti dokter ketahui kebijakan PPKM yang seharusnya ada di Nataru ini kan setahu saya ini tidak diberlakukan seperti itu dokter ya. Meskipun mungkin ada kebijakan-kebijakan daerah yang membuat jam malam atau tidak boleh berkumpul, atau bahkan tadi pagi saya sudah membaca berita di wilayah mana gitu saya lupa dokter ya, itu jam 9 malam pom bensin harus sudah tutup seperti itu ya. Nah itu mungkin itu ketakutan pemerintah sendiri terhadap warganya untuk euforia liburan tahun baru dan Natal mungkin dokter ya, karena diprediksi akan ada terjadi potensi gelombang COVID yang ketiga seperti itu. Kalau menurut dokter sendiri melihat PPKM mungkin dihapuskan, Nataru ini bebas untuk kemana saja, itu bagaimana dokter melihat itu semua dokter? Saya kira PPKM itu tidak diberlakukan itu dengan banyak pertimbangan ya. Buktinya yang PPKM 1 dan PPKM 2 kan resistensinya sangat tinggi sekali. Pertanyaannya itu sebenarnya tinggal dibalik ke Mbak Desi aja. Kira-kira Mbak Desi 2 tahun Mbak Desi disuruh di rumah aja, nggak bisa berpergian, itu rasanya gimana? Jengah nggak? Jengah, bosan. Itu yang jadi galau juga ya dokter, kepengen keluar tetapi seperti ini. Jadi kan kita juga sebagai mungkin pemerintah juga bingung apa yang harus dilakukan lebih baik seperti, karena PPKM kemarin kalau di Surabaya pun ya tetap operasionalnya tetap ramai, tetap macet seperti itu dokter. Iya. Itu enggak usah di Surabaya, saya kira di Solo juga kemacetan itu ada. Makanya saya kadang bingung waktu PPKM 2 itu Solo lumayan ramai, Semarang juga. Jadi ya wajar ya. Masyarakat Indonesia dengan budaya ketimurannya di mana makan nggak makan asal kumpul, jadi kadang duduk ngobrol itu 10 kali lebih penting ya daripada beraktivitas yang lain. Jadi ya itulah dengan segala macam bentuk budayanya bahwasanya dan kearifan lokalnya ya. Nah itu proses PPKM ya saya rasa memang agak berat untuk dilakukan ya. Ini tuh hampir sama model kayak yang di daerah Eropa. Jadi di Eropa itu ada beberapa negara yang mereka mungkin saking gemesnya sama warganya, mau di lockdown susah, diapa-apain susah, ya sudah biar terpapar sekalian, biar ngerasain dulu. Nanti kalau sudah ngerasain, akhirnya kan sudah tahu nih efeknya kayak gimana, beratnya kayak gimana, habis-habisannya kayak gimana. Nah, efek jerahnya lebih merasuk ke dalam jiwa. Tapi kan ya kalau kita mau di model kayak gitu, saya udah nggak kebayang berapa rumah sakit yang dibutuhin untuk nampung warga Indonesia gitu loh. Itu Mbak Desi. Nah, kalau dari rumah sakit dokter sendiri saat ini ya di RSUI Pustati Surakarta, itu kira-kira ada nggak sih dokter
misalnya sudah melakukan persiapan nih, kita ada gelombang yang ketiga nih, kayaknya seperti itu ya dokter ya, karena banyak yang liburan, itu kira-kira apa sih yang sudah dipersiapkan di rumah sakit sendiri dokter gitu? Oh, ada. Kalau persiapan itu di setiap rumah sakit saya kira memang sudah disiapkan mitigasinya ya. Kita permintaan dari Dinas Kesehatan itu jelas, ketersediaan ruang isolasi itu tetap harus ada, ketersediaan alat-alat kesehatan. Kita kan mau mengamankan pasien dengan infeksi tinggi itu berarti harus ada infection sectionnya sendiri, jadi seksi-seksi ruangan yang memang harus disendirikan itu sudah kita sediakan. Kemudian alat pelindung diri, ya percuma kita mau menolong kalau kita sendiri tidak dilindungi, itu kita sudah siapkan juga. Tapi sekali lagi, dimanapun bentuk kesehatan itu sebaiknya memang preventif, jadi kita memang murni galakkan masalah vaksinasi. Nah, ya ini herannya orang Indonesia memang beberapa itu saya melihat agak lucu ya. Di saat digratiskan dengan penuh banyak pertimbangan dan alasannya yang imajinatif tadi, tapi giliran pemerintah mewacanakan vaksin berbayar, dibilangnya pemerintah nggak sayang sama warga. Ya lah, ini kan kontradiktif ya. Maksudnya tuh pinginnya gimana? Digratisi bingung, nggak digratisi ngamuk. Jadi harus gimana? Apa model di India sama di Rusia, didatangi sama Kopassus satu-satu gitu, kamar rumahnya dipegangin, diborgol, disuntik baru ditinggal pergi, dilepas borgolnya, kan enggak harus lah seperti itu. Cuman ini kan kesadaran bahwasanya memang pandemi belum selesai, walaupun sekarang memang sedang landai. Lonjakan itu saya kira bisa terjadi kapan saja, Mbak. Tadi kan kalau kita bahas masalah Omikron aja lonjakannya bisa 2-3 kali lah ya. Itu kalau memang akhirnya qadarullah Omikron itu sampai ke Solo, ya mungkin lonjakan itu bisa aja terjadi tanpa harus nunggu Nataru ya. Nggak harus nunggu Nataru ya. Ini kan karena momennya adalah orang berkumpul gitu kan. Walaupun saya sebenarnya dari sudah berapa 10 tahun yang lalu tuh saya bingung tahun baru itu sebenarnya ngapain, karena besoknya tetap kerja lagi gitu kan ya. Iya. cuma tiup-tiup trompet gitu kan ya, mungkin pemerintah kan cuma menjaga biar berkerumun itu tidak terjadi. Sebenarnya sih hanya itu aja. Oke, itu tadi di segmen kita yang pertama, sharing dari Dr. Adi, banyak cerita terkait varian COVID yaitu Omicron. Kita kembali lagi di segmen kita yang kedua, tetap di Success Talk Total Quality Indonesia. Masyarakat satu orang itu yang dapat 16 kali vaksin, dengar nggak Mbak Desi? Ini saya belum pernah dengar. Maksudnya ini beliau di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. 16 kali. Iya, mudah-mudahan beritanya nggak salah ya. Tapi saya kok kemarin sempat lihat itu dia sampai kena 16 kali shot. Itu kan berarti kan dia ngantri di mana-mana itu untuk vaksin itu. Buktinya masih hidup.